Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat Indonesia, selamat datang di dunia bahasa Indonesia. Setelah tamat dari jenjang pendidikan nanti, kamu tentu berharap dapat segera bekerja, bukan? Nah, untuk mendapatkan pekerjaan, kamu perlu mengajukan permohonan melalui surat lamaran pekerjaan ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Apakah kamu sudah tahu bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Jika belum, ayo belajar menulis surat pekerjaan melalui video ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kamu berdoa meminta kepada Allah supaya ilmunya dapat terserap dengan maksimal, dan semoga pembelajarannya bernilai ibadah. Amin. Nah, sebelumnya, silakan kamu cermati dulu dua contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Setelah kamu mencermati kedua surat itu, bagaimana? Tampak perbedaannya kan? Apa yang membedakan kedua surat tersebut? Ya, benar. Surat yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang tergolong surat resmi. Dan surat kedua adalah surat pribadi. Tentunya, kedua surat tersebut berbeda dari segi isi, sistematika, dan bahasanya. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya, agar kamu tahu arah pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kompetensi dasar tersebut diuraikan menjadi dua indikator, yaitu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator tersebut, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah kamu dapat menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kamu dapat menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Baiklah, anak-anak hebat Indonesia, mari mulai kegiatan pembelajarannya. Kita awali dengan belajar mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apakah kamu tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Bagaimana isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan yang tersusun secara sistematis. Nah, sekarang silakan kamu cermati surat lamaran pekerjaan berikut ini. Mari kita bersama-sama mengidentifikasi isi suratnya secara sistematis ya. Bagian yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Penulisannya harus sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia ya. Antara tempat dan tanggal dipisah dengan tanda koma. Yang kedua, perihal dan lampiran surat. Pada perihal berisi judul surat atau gambaran isi surat. Lampiran artinya berkas atau lembar lain yang disertakan dalam surat. Yang ketiga, alamat surat. Pada bagian ini tertulis pimpinan dan alamat kantor perusahaan yang dituju. Keempat, salam pembuka.
Secara umum, penulisan salam pembuka menggunakan kata dengan hormat yang diakhiri dengan tanda koma. Kelima, isi surat. Isi surat terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Keenam, salam penutup. Salam penutup ditulis dengan kata hormat saya yang diakhiri dengan tanda koma. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang pembuat surat. Baiklah anak-anak hebat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa isi surat lamaran pekerjaan terdiri atas 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Perihal dan lampiran surat. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Isi surat. Isi surat terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. 6. Salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang pembuat surat. Semua bagian tersebut tersusun secara sistematis. Selanjutnya, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan? Ya, benar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan antara lain: surat harus bersih dan rapi. Jika ditulis tangan, tulisan harus tertata dengan baik tanpa ada kesalahan huruf. Jika menggunakan komputer, format tulisan dan cetak hasilnya baik dan jelas. Tata letak bagian-bagian surat harus benar. Penggunaan ejaan dan tanda baca harus sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan harus bahasa formal, karena surat lamaran pekerjaan tergolong dalam surat resmi. Terdapat promosi pelamar dengan bahasa impresif, seperti contoh pada surat yang tadi. Saya yakin dapat memberi kontribusi bagi channel yang Bapak pimpin. Riwayat hidup pelamar. Riwayat hidup dapat menyatu dengan bagian surat atau terpisah dari bagian surat. Setelah kamu belajar tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, selanjutnya kamu akan belajar menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Setelah kamu mencermati isi surat lamaran pekerjaan dalam contoh surat yang tadi, surat lamaran pekerjaan tergolong jenis teks apa? Ya, benar. Surat lamaran pekerjaan berjenis teks eksposisi karena strukturnya terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan. Mari kita cermati kembali bagian isi surat lamaran pekerjaan untuk menemukan bagian tesis, argumentasi, dan penegasannya. Bagian yang ini merupakan tesis. Tesis merupakan pernyataan umum yang bersifat subjektif karena berisi pendapat penulis atau pelamar. Selanjutnya, bagian argumentasi. Argumentasi berupa bukti yang dapat meyakinkan pemberi kerja. Terakhir, bagian penegasan. Berupa kalimat yang menegaskan kembali bahwa pelamar berharap dapat diterima. Bagaimana anak-anak hebat Indonesia? Semoga kamu dapat memahami materi ini ya. Supaya kamu dapat lebih memahami materi dengan mudah, maka silakan kamu membuat simpulan. Buatlah simpulan mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dan hal-hal penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Tuliskan simpulannya di dalam lembar kerjamu. Terakhir, supaya kemampuan kamu memahami materi dapat diukur, maka Bapak berikan penugasan ya. Ini tugasnya.
Cermati perintahnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kali ini. Semoga kamu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pada pertemuan berikutnya, kamu masih akan belajar menulis surat lamaran pekerjaan dengan kompetensi dasar yang berbeda. Baiklah anak-anak hebat Indonesia, tetap semangat dan merdekakan pikiranmu untuk menjadi anak cerdas dan kreatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.